parenting style keluarga gue, bokap nyokap gue mungkin gak cocok atau gue gak pengen itu gue ulang, ya gue gak lakukan itu ke anak gue. Di zaman kita dulu, Gen X itu segala sesuatunya itu lebih sulit. Emang kalau anak gue buka pintu sekolah nih, udah pulang sekolah, bapaknya lagi depan TV. Kamu kerja dong. Asik. Kamu penyakit buat ekonomi Amerika. Gitu, kayak gue insecure dengan menjadi seorang ayah, karena kalau ngomongin semuanya dimulai di rumah, anjir gue kerja ninggalin rumah mulu gue. Raffi, kalau sebagai anak ada nggak cara papa mendidikmu yang kamu sebenarnya nggak Oke. Agak berat ya. Tapi Moment of truth nih. Aku coba bicarakan ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya. Ya, Papa. Kalau menurutku, cara yang mungkin aku ngerasa bisa ditingkatin dari Papa itu ya mungkin aku kadang ngerasa Papa itu kadang too tough sama aku gitu loh. Jadi to the point, kadang aku sendiri kadang ngerasa kayak it's never enough gitu loh. Apapun aku lakuin, apapun aku capai kayak pernah cukup. Jadi tuh kadang aku ngerasa kayak harus coba lagi, kayak gak ada akhir gitu loh. Jadi kayak aku capek, kayak gak pernah berakhir, jadi kadang aku kayak never good enough gitu ya? Iya, tapi aku paham sekarang bahwa Papa itu melakukan itu untuk dorong aku. Jadi ke depannya mungkin kalau aku punya anak, insya Allah atau gimana ya Pak ya, aku akan mungkin improve dari cara Papa. Tapi karena kalau Papa gak tough begitu, aku gak mungkin bisa tumbuh. Namun pasti semuanya ada positif negatifnya. Jadi kalau menurutku itu sih ya, yang efek aku banget. Raffi dalam situasi gak serak, dia masih bisa ngeliat positifnya loh tapi dari papanya. Iya, keren. Iya. Ya sebenarnya Papa kan seperti itu, kamu tahu ya Vi. Karena Papa kepingin kamu jadi pribadi yang lebih baik. Oh iya, paham. Ya kan? Dan memang kalau dibilang Papa kayak gak pernah puas gitu ya gitu kan. Karena memang gak ada batasan untuk kita itu udah sampai sini aja udah gitu. Iya, kamu harus paham. terus lagi gitu. Karena kamu nggak pernah tahu, kamu explore, kamu udah sejauh mana gitu loh. Jangan-jangan kamu tuh bisa lebih dari sekarang gitu kan. Gitu. Betul, ya emang aku setuju sama Papa sih. Emang makanya tuh aku bilang aku lihat positifnya. Karena aku jadi termotivasi untuk keep going. Betul. Tapi kadang-kadang along the way aku ngerasa kayak aku butuh pujian gitu kayak Raffi. Good work, nice work, apresiasi ya, pujian. Emang satu poin itu memang untuk masalah pujian, aku tipikal orang yang tidak mudah, memuji. Jadi ternyata kamu butuh dipuji ya. Diapresiasi. Kadang-kadang lah. Kadang-kadang ya. Ya. Buat semangat lagi ya. Tapi aku paham, apa-apa begitu nggak apa-apa. It's okay. Oke lah, deal. Oke. Beres. Ini baru ketahuan sekarang nih. Bahwa anaknya perlu dipuji gitu ya. Sesekali. Enggak, sebenarnya aku tahu. Cuman ini dari sisi aku aja ya, bahwa gua nggak pengen mudah aja gitu kan. Supaya dia juga appreciate kan. Betul. Nothing comes easy gitu ya. Kalau nilai-nilainya Pak Riza adalah nothing comes easy. Kalau Raffi kadang-kadang tapi jadinya suka berasa ya kayak gue berat gitu ya. Iya. Kayak I'm never good enough, kok gue gak pernah cukup baik ya di mata papaku gitu ya. Iya, kadang memikir gitu. Tapi ya lama-kelamaan aku sadar bahwa emang bukan gitu. Apalagi jujur sih ya, kita pernah ngobrol tentang hal ini waktu itu. Aku lagi kurang baik kondisinya lah. Dan aku lagi capek banget, lagi sakit. Lagi bener-bener low. Akhirnya aku cerita ke Papa. Dan Papa cerita ke aku bahwa dia tuh bangga sama aku sebenarnya. Jadi ya aku akhirnya sadar emang bukan gara-gara Papa gak peduli. Emang untuk mendorong aku. Dan karena aku suka tegur gitu loh kayak, Vi, Papa itu begini gara-gara untuk mendorong kamu buat ke depannya. Bukan untuk karena gak peduli. Emang dia peduli banget. Paling gak kamu bisa melihat bahwa ini maksud dan tujuannya baik gitu ya. Paham. Tapi memang caranya mungkin gak serak gitu ya. Iya. Wajar sih ya. Pak Baja ya, dalam hubungan bapak dan anak ada hal-hal seperti ini gitu. Kak Raffi kalau seperti tadi gitu ya, gak serak itu bisa disampaikan nggak gitu? Nggak serak ini atau rasanya sulit menyampaikan ganjilan Raffi ini selama ini ke Bapak? Aku sih ngerasa bisa ya. Cuman pemikiranku tuh kadang-kadang kayak apakah butuh, apakah tidak. Kalau misalkan aku udah kayak tadi tuh, aku cerita tadi tuh. Kayak aku udah kondisi udah capek banget, udah stres. Sudahlah, cerita aja. Jadi ya bener sih. Tapi mungkin cara nyampeinnya
kadang beda-beda. Tapi aku akan sampaikan kalau kondisiku udah at the breaking point. Jadi ya aku sampaikan bila ada masalah-masalah seperti itulah. Kamu masih bisa ngukur lah ya, Ya, gitu ya. ukur dulu pokoknya lah. Kayak, can I handle it or not? Iya. Kalau udah not, ya sudah. Cerita aja ke mama papa. Kalau buat aku Pak Raffi sih bersyukur banget. Iya. Pak Riza, Kak Raffi itu empatinya besar. Bahkan ketika dia ada yang ganjel, dia punya masalah kan berarti kan dia tetap melihat, aku masih bisa handle sendiri nggak gitu. Iya. Oke. Ya mungkin tadi ya kalau soal tidak mudah memberi pujian gitu ya. Pak Riza, dulu orang tua Pak Riza juga seperti itu ya, sama ya? Betul sekali. Berarti ini salah satu cara mendidik orang tua Pak Riza yang Pak Riza pakai dan merasa bahwa ini masih relevan buat Iya, masih sangat relevan sekali. relevan ya. Sangat relevan sekali karena memang bagi aku yang aku rasakan ya gitu ya. Iya. Pada saat orang tua itu memuji itu kayak langsung wow moment gitu kan dan itu akan jadi sesuatu yang berkesan gitu. Iya Nah, sih. itu yang jadi kadang serba salah ya kalau kita sering ngasih pujian nanti dia nggak begitu menghargai kan. Jadi, emang benar itu didikan dari orang tua juga sih. Iya. Cari momen di mana yang paling pas dan emang secara achievement oke, baru puji gitu ya. Betul. Keren. Tapi benar sih memang Bapak termasuk orang yang tidak Nggak, jarang. iya. Iya. Ya Tapi- itu I confess lah memang itu nggak Iya. kadang-kadang kebablasan juga kayak pelit banget gitu sih. Tapi benar sih Pak. Moment of truth juga nih. Iya, terus juga. Tapi kalau menurutku sih Pak, setuju sih Pak. Kalau menurutku emang betul orang-orang dan anak-anak itu butuh didorong gitu loh agar lebih baik. Dan kalau menurutku pujian itu sebagai kayak istirahat aja. Itu yang kalau menurut aku sendiri ya. Jadi mungkin nggak sering-sering banget. Karena aku jujur kalau aku denger apa kayak ngemuji aku, emang kayak aku merasa kayak piala gitu kayak wow pujian kelima gitu loh. Jadi kayak Sampai dihitungin ya. Pujian kelima, keenam. tapi kayak kalau Setahun menurutku cuma 6. ditingkatin aja gitu loh. Mungkin kayak along the way, misalnya ada achievement kecil, kasih pujian dikit, tapi nggak kayak sering-sering banget. Karena mungkin ntar dia akan sombong, remehin, dan karena rasa takut itu ya kadang-kadang ya, aku jadi terdorong untuk lebih baik. Jadi ya itu kalau menurutku sih, kalau yang aku merasa kurang nyaman ya Pak ya, mohon maaf. Ya. Aku bilang sih ini salah satu tantangan abadi orang tua ya. Kita nggak pernah tahu kita tuh too little atau too much gitu. Betul. Ini kurang apa lebih itu nggak ada patokan jelasnya gitu. Iya. Lanjut nih Pak Baja nih kayaknya nih. Ya, soalnya tertarik banget tadi terkait pujian yang harus di-manage gitu ya, supaya jangan anaknya gampang puas. Itu kan sama juga ya, maksudnya Iya, betul. berlaku juga buat Betul, kita betul. sebagai orang tua juga, yang anak kita juga hampir seumur, sama dengan Raffi Iya, umurnya gitu. di Dan- tahapan yang sama dengan Betul, Kak Raffi sama sekarang. gitu. Nah, kalau misalnya nih, Vi, suatu hari kamu bakal jadi bapak. Iya. Ya kan, kebayang dong. Ya, Nah, amin. Mungkin nggak laut. apa yang tadi dilakuin papa ke Raffi, terus juga di saat nanti Raffi menjadi bapak, apakah itu juga akan Raffi lakuin? Atau memang ada yang mau ditinggalin dari yang papamu sekarang ajarkan ke Raffi? Oke, kalau menurutku sih, aku sendiri ya, aku merasa udah bangga jadi punya ayah seperti papa dan ibu seperti mama. Ya, itu aku udah bangga. Dan aku sendiri udah happy sama diri aku sendiri dengan kondisi dan seterusnya. Jadi kalau menurutku sih ya, kalau mungkin aku akan tetap pakai cara papa untuk ngedampingin anakku yang akan ke depannya. Oke. Untuk di kegiatan-kegiatannya, baik di SMP, di SMA, dan seterusnya gitu loh. Jadi itu yang aku lakuin sih ya kan. Dan juga akan aku kasih ya seperti yang aku bilang tadi, kasih pujian dikit-dikit lah. Jadi kayak ada motivasinya. Jadi kayak misalnya dia lagi lari, ada stopnya, ada kayak good job gitu loh. Jadi oke. walaupun dia lakukan hal baru, dia ngerasa kayak ini achievement gitu loh. Walaupun kalau itu mungkin dianggap hal sepele, tapi buat dia mungkin itu hal yang ini. Jadi itu kalau mungkin akan improve ya. Tapi pasti jujur sih, aku masih bertumbuh, masih butuh banyak waktu, dan aku masih banyak belajar dari papa. Iya, betul. Apalagi aku udah masuk kuliah ya. Jadi ya kita akan lihat nanti lah. Insya Allah aja ntar mungkin anakku bisa sehebat papa nanti. Jadi kita sempat nanya gini Pak Sabrang waktu itu ke siapa namanya? Pak Riza. Pak Baja Sama ke Kak Raffi. Kak Raffi. Kak Raffi ada nggak yang nggak serak dari cara didikan ya. orang tuamu atau papamu gitu? Nah pengen nanya pertanyaan yang sama.
Pak Sabrang ada nggak yang srek dulu dari didikan ayahanda? Ada nggak yang nggak stuck? Ya nggak ada lah. Nggak ada. Simple. Aku yang sekarang ini dibentuk dari pendidikan itu. Kalau aku menidakkan pendidikan itu, aku bukan yang sekarang ini. Berarti mendenai diriku sendiri. Kalau ini bisa komplain kayak gini nih, itu karena pendidikan yang itu. Kamu menidakkan itu, yang bukan yang ini jadinya. Iya sih. Jadi ya enggak lah. Apa ada yang saya tidak senangi? Yuk, dalam berproses pasti ada momentum di mana aduh gitu pasti ada. Tapi saya, seperti tadi itu, karena memang satu fundamennya saya menganggap bahwa itu adalah faktor yang tidak bisa saya kontrol. Dan sudah diterima. Saya sudah gitu ya. diterima, udah ya wes mau. Saya tuh ya enggak oke lah, enggak usah diomongin yang itu. Intinya bahwa apakah pendidikan saya ideal? Jauh dari ideal. Tapi tidak ada satupun itu yang tidak berpengaruh pada yang membuat saya jadi saya hari ini. Dan saya tidak, karena saya menerima 100% diri saya hari ini, saya menerima 100% semua komponen yang ikut membentuk saya hari ini. Penerimaan itu tadi ya. Penerimaan itu tadi, no problem. Masa lalu kok. Kalau kamu tidak bisa menertawakan masa lalumu, itu masalah itu. Masa lalu kok jadi masalah. Kalau kamu tersiksa oleh masalah, itu oke. Kalau kamu tersiksa oleh memori, itu stupid. Kalau kamu tersiksa oleh imajinasi, itu blow on. Imajinasi itu belum terjadi. Memori itu sudah terjadi. Let it be. Ngapain dikenang-kenang, disesali kalau bisa berubah. Harapanmu tidak akan mengubah apapun di dunia. Ngapain dipikirin? Udahlah, memori. Lihat, semua masalah. Kalau udah jadi masa lalu, itu bisa ditertawakan loh. Tenang nih. Semua penderitaanmu itu. Bener. Aku gak bisa makan anjing. Ketawa. Masa lalu kok jadi masalah? Itu jadi masalah, itu jadi ditertawakan semua. Karena itu yang membuatmu dewasa saat ini. Jadi apa yang gue sesali dari pendidikan? Gak ono. Kalau mau menyesali, itu satu hal aja sekalian. Sesalilah hidup. Sekalian. Sekalian. Karena dengan hidup itu kamu punya pikiran untuk menyesali kehidupan itu sendiri kan sekalian total. Itu ngapain? Kalau kamu gak punya hidup, gak punya masalah utang, masalah segala macam. Eksistensial sekali ya. Gak ada masalah sama sekali. Ya semua sumber masalahmu itu karena bapak ibumu berbuat seksual sehingga terjadi kamu adalah produk dari penyakit menular seksual tersebut. Kalau nyalain itu loh. Kenapa sih kalian gitu-gitu dulu? Malah jadi aku ini. Harus mikir, harus. Kalau mau nyeselin hidupmu sekalian. Ngapain hidup gitu aja sekalian total. Kalau udah mau hidup ya udah. Tidak, ingat bukan berarti tidak ada. Tuhan yang pasti tidak otoriter. Oke ya, aksiomanya gitu ya. Ngapain Tuhan memaksakan? Orang dia punya dunia kok. Dia bisa ngapain aja kok. Oke, apa hubungannya? Artinya kalau kamu hidup, jadi hidup sekarang ini, tidak mungkin dipaksa oleh Tuhan. Pertanyaannya siapa yang minta? Ngapain minta? Ingat, kamu yang minta hidup. Untuk sesuatu. Temukan sesuatunya. Sehingga nanti ketika kamu balik lagi, kamu ingat kurikulummu lagi, nggak menyesali kamu pernah hidup. Simple. Semua masalahnya udah kamu setujui kok. Nggak mungkin Tuhan memaksakan. Udah kamu layout sendiri dari awal. Udahlah. Kalau mau menyesali ngapain tanda tangan? Tanda tangan lahir itu. Tanda tangan bersedia lahir. Lewat ini. Oke siap. Brojol. Itu tanda tangan itu loh yang disesali. Semua penderitaanmu ini karena lahir. Tapi kan lahir bukan pilihan tadi bilang. Pilihan. Kan tadi kenapa kalimat tadi pertama saya ngomong. Tidak ingat bukan berarti tidak ada. Bahwa tidak ingat kita memilih. Padahal kita milih ya. Tadi premis yang kedua. Tuhan tidak mungkin memaksa. Tuhan tidak mungkin otoriter. Pasti ada pilihan yang terjadi. Yeah. Bahwa kamu tidak ingat pilihanmu. Bukan berarti itu nggak ada. Bukan berarti itu nggak ada. Yang tadi sempat disebut padahal dulu pendidikannya tidak ideal tuh gimana tuh ceritanya? Saya.
Padahal dulu tidak ideal, tapi kan sambungannya tidak ideal yang bagaimana tuh Pak Sabrang? Keluarga ideal adalah keluarga di mana ada bapak sama ibu, keluarga yang damai, keluarga yang kita punya picture keluarga yang ideal seperti apa lah. Yang itu menjadi fondasi. No, saya nggak punya keluarga ideal dari kecil. Orang tua saya bercerai ketika umur 5 tahun. Saya hidup dengan kakek nenek, kadang ikut ibu, kadang ke sana. Dan ya bukan ketika saya pernah berpikir bahwa kenapa nggak ibu sama bapakku bersatu kembali ya, gitu. Pernah berpikir seperti itu, bukan karena saya punya ide, Tapi karena temanku nanya, kok yang ngambil rapotmu bukan orang tuamu? Karena hampir seumur hidup saya nggak pernah diambil rapotnya sama orang tua, dari kecil sampai SMA, sampai nggak pernah diambil sekalipun. Ini sudah menjadi bahan trauma kalau untuk anak sekarang. Trauma saya gitu. Itu small thing. Dari pengalaman saya hidup yang bisa dijadikan jadi alasan jadi trauma. Artinya, dan saya kalau ngomong itu kan faktor yang nggak bisa saya kontrol. Nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol. itu bagian dari survival tadi ya. Survival, makanya harus survival dari awal. Dan sekarang gede baru tahu, ya ini kurikulum yang saya setujui mau ngapain. Means ada sesuatu yang harus saya pelajari untuk lulus dalam hidup yang ini. Gitu. Faktor besar untuk bisa menerima semua ini, itu masih ingat nggak Mas Sabrang? Saya tidak pernah menggugat semua ini. Nggak pernah menggugat? Makanya tidak ada momen mau menerima. Saya nggak pernah menggugat, sama sekali dari kecil nggak pernah menggugat. I don't know why juga. Nggak tahu kenapanya juga ya maksudnya. Nggak tahu kenapa juga. Nggak gugat juga. Tidak ideal gini, oke. Tapi ya udahlah gitu. Oke. Harus gimana nih sekarang? Harus gimana nih sekarang gitu aja survive. Kalau aku melihatnya mungkin itu keadilan ya, diberikan sesuatu yang dengan beberapa tolok ukur tentu tidak ideal, tapi juga diberikan kemampuan untuk bertahan mengatasinya. Iya. Gitu kan. Dengan tidak menggugat yang bahkan Pak Sabrang sendiri tidak bisa menjelaskan itu dari mana, tapi itu ada gitu, embedded gitu ya. Ya aku nganggap itu gift, itu keadilan. Mungkin sudut pandangku ya. Probable. Karena saya beneran nggak ingat kapan saya pernah menggugat keadaan itu. Pernah menggugat sekali ngomong itu ya karena eksternal faktor. Yang tadi itu. Bukan karena dari ideku sendiri ya ini fakta alam. Ya kayak hujan, ini lagi hujan gitu. Lagi mendung gitu aja, ya udahlah. Ini pembahasan ini memberikan aku pemaknaan yang semakin semakin apresiatif sama kata nerimo. Gitu. Bahwa nerimo kenapa? Karena memang tidak pernah ada konsep menggugat. Aku tidak pernah melihatnya seperti ini gitu. Dan buatku ini aku berterima kasih banget gitu. Ini pencerahan lah gitu. Nerimo itu ini contoh konkret buatku itu. Nerimo itu sebuah modal gitu. Sebuah modal yang sangat penting untuk perjalanan hidup yang diwakili ceritanya Pak Sabrang. Rimo loh. Ikhlas. Kak Raffi, selama ini 18 tahun Kak Raffi sudah menjalani hidup bareng sama papa gitu. Sebentar lagi bakal ngekos. Iya, betul. Bakal pisah tuh secara jangka waktu yang cukup lumayan ya gitu. Iya, ada nggak sih Vi yang belum pernah tersampaikan ke papa yang Raffi pengen sampein sebetulnya? Oke. Sebenarnya sih secara umum ya udah aku sampein. Tapi mungkin dengan kata-kata sekarang nih bisa lebih spesifik ya Pak ya. Aku bilang aja terima kasih Pak. Udah jadi papa yang luar biasa. Yang udah bekerja keras. Yang saking kerja kerasnya udah lupain mimpi-mimpinya demi keluarganya. Buat aku, mama, adik-adik. Terima kasih Papa. Udah nginspirasiin aku juga menjadi orang yang lebih baik. Mungkin dimana kadang orang ayah-ayah yang mungkin ayahnya gak ada. Atau mungkin ayahnya lagi sibuk. Atau mungkin ayahnya gak sadar, gak ngedampingin. Papa masih di sana for me untuk aku. Dan berkat itu ya, aku jadi ngerasa seneng, berterima kasih, bersyukur. Karena not everyone is as lucky as me gitu loh. Jadi aku bersyukur. Dan ya berharap aja ke depannya aku bisa banggain sama Papa. Dan make sure kerja keras sama Papa itu gak sia-sia gitu loh.
aku akan struggling, aku akan membuat kesalahan, itu pasti ya. Dan aku tahu itu, tapi aku mau coba untuk be the best version of me, demi mama papa dan aku sendiri gitu loh. Jadi aku bilang terima kasih aja sih Pak. Jujur sih aku gak ada apapun lagi sih ya, emang bener-bener rasa udah gitu aja, rasa terima kasih gitu loh, udah seneng punya papa, ayah seperti papa. Keren. Dan ya, I love you lah Pak ya. Semoga Papa kadang tahu itu aja. Nah buat Pak Riza sendiri nih, ada nggak Pak Riza di tengah kesibukan Pak Riza kemarin-kemarin hal-hal yang belum sempat disampaikan ke Raffi dan momentumnya juga Raffi juga mau berangkat ke Bandung dan tinggal di Bandung. Ada nggak yang belum sampai keucap sama Pak Riza buat Raffi? Ya mungkin kalau Raffi melihat Papa ya tough ya. Melihat Papa itu seperti jadi orang yang tidak sering memberikan pujian. Terus terang kamu pergi ke Bandung ini itu sebenarnya berat buat Papa. Gitu. Kalau boleh ada pilihan ya kamu harus bareng terus gitu. Dan memang ya kamu tahu ya, memang Papa tidak mudah mengatakan atau mengungkapkan sayang atau apa. Tapi pasti kamu tahu bahwa Papa itu sayang banget sama kamu gitu loh. Bahkan apa yang menjadi rencana ke depan itu pasti ada hubungannya sama kamu. Jadi Papa cuma ingin nyampein ke kamu gitu kan. Kamu udah jadi kebanggaannya Papa. Papa punya impian kan. Dan impian itu kamu yang wujudin. Gitu. Gak pernah kebayang bahwa suatu hari anaknya Papa akan bisa sekolah di sebuah universitas negeri yang luar biasa gitu di Bandung gitu. Itu dulu impiannya aku gitu. Tapi ternyata impian itu tidak harus dari aku gitu, ternyata bisa dari anak gitu. Dan itu kayak satu kebanggaan juga buat Papa. Yang jelas Papa tuh bangganya banget, Vi, gitu kan. Cuman memang kalau itu tidak kelihatan, bahkan kayaknya gimana-gimana, ya mudah-mudahan kamu nggak seperti tadi kamu bilang kamu ngerasa kurang dipuji gitu kan. Sesungguhnya Papa bangga banget sama kamu. Dan mudah-mudahan kamu ke depan bisa jadi orang yang lebih baik. Jangan pernah puas, ya kan. Be a better Raffi lah. Amin ya. Makasih Pak. Ya. Ada lagi Pak Coki? Saya sudah, Pak Baja. Sudah cukup, saya juga sudah cukup. Dan rasanya sudah cukup panjang juga obrolan kita dengan Pak Riza dan Kak Raffi. So, kita akan ketemu lagi teman Indonesia di program Menjadi Indonesia berikutnya. Terima kasih sudah bersama kami, teman Indonesia, sudah bersama Pak Riza, bersama Kak Raffi. Semoga ada manfaatnya ngobrolan kita ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, program Menjadi Indonesia.